Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Bertemu Yesus. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Teman-teman, kita menaikkan pujian. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak dan Dalam-dalam Cintamu Bapa.
teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang diabadikan dalam misi Apollo 11 pada 1969, astronot pada foto ini adalah Buzz Aldrin saat menemani Neil Armstrong berjalan di bulan. Jejak sepatu bot Buzz Aldrin di bulan yang diabadikan saat misi Apollo 11 pada 1969. Gambar ini memberikan informasi mengenai kondisi tanah di bulan dan bukti bahwa manusia telah menginjakkan kakinya di bulan. saat misi ketiga dan terakhir Skylab dalam memantau matahari, stasiun luar angkasa tersebut menangkap aktivitas suar matahari pada 1973. Salah satu fenomena surya yang ditunggu-tunggu, suar tersebut memanjang hingga 588.000 km dari permukaan matahari. Selama beroperasi, Skylab telah mengabadikan 8 foto solar flare. Selama 10 hari berturut-turut pada Desember 1995 di rasi bintang Ursa Major, teleskop luar angkasa Hubble mengambil gambar yang kemudian dinamai Hubble Deep Field. Dari gambar tersebut terlihat lebih dari 300 galaksi. Mengambil gambar konstelasi Fornax dari September 2003 hingga Januari 2004, teleskop luar angkasa Hubble kembali memunculkan gambar yang dinamai Hubble Ultra Deep Field atau HUDF, lebih banyak dari versi 1995-nya. HUDF menangkap lebih dari 10.000 galaksi. Diabadikan oleh ALMA di Chili pada 2014, bintang HL Tauri akan menjadi calon pusat tata surya yang sedang terbentuk, terlihat dari cincin protoplanet yang sedang mengitarinya. Diambil pada 2017, gambar lubang hitam dirilis secara perdana dalam sejarah astronomi bumi pada 2019 oleh Event Horizon Telescope di inti galaksi M87. Cincin terang tersebut saat cahaya tertarik gravitasi lubang hitam yang berukuran 6,5 miliar kali lebih besar dari matahari. Gambar ini menjadi bukti terkuat tentang keberadaan lubang hitam supermasif dan membuka peluang penelitian lubang hitam, terutama cakrawala peristiwa dan daya gravitasinya. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang mari kita menaikkan pujian seindah-indahnya pelangi dan dunia boleh katakanku. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Baik, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami selama kami hidup. Bahkan Tuhan juga sudah menyertai kami selama minggu ini, sehingga kami dapat bertemu lagi pada saat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, dan kami dapat rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga 47. Adik-adik, jangan lupa ajak teman-temannya ikut ibadah sekolah minggu bersama. Tema firman Tuhan pada saat ini, ayo rajin sekolah minggu. Nah, siapa di sini yang jarang ikut sekolah minggu? Ayo mengaku. Mulai sekarang, ayo kita semangat lagi yuk. Jangan malas-malas, harus semangat dong. Masa anak Tuhan malas-malas ikut sekolah minggu? Dan kalau ada teman-teman yang sudah lama tidak ikut sekolah minggu, adik-adik harus mengajaknya lagi supaya kita ibadah sekolah minggu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. 6 hari, 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari itu kita sudah melakukan segala aktivitas kita. Kita sudah sekolah, kita sudah bermain, bahkan kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Kita harus memperingatinya karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita supaya kita memperingati akan hari Sabat. Nah, adik-adik ajak teman-temannya supaya kita dapat mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Kita mau belajar bagaimana cara hidup dan kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bukan hanya mendengarkan pengajaran Rasul, namun apa yang mereka lakukan? Coba adik-adik perhatikan. Dari pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga 47. Apa yang dilakukan di situ? Coba adik-adik, siapa yang menemukannya? Apa kata-kata yang diucapkan di situ? Mereka juga saling menguatkan, saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, mereka yang telah dibaptis itu apakah orang-orang yang sudah percaya belum? Ayo coba perhatikan lagi. Tadinya mereka bukan orang yang percaya. Ya, bukan orang yang percaya. Tapi setelah mereka diajarkan tentang firman Tuhan, kemudian mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka dibaptis. Nah, setelah itu mereka selalu bersekutu, artinya mereka selalu berkumpul dalam kumpulan rohani, yaitu persekutuan. Yang tadinya ini kan mereka kan bukan orang yang percaya. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik coba lihat di ayat yang ke-23 ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Nah, kamu berarti ada di antara mereka yang ikut serta dalam
penganiayaan Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-36, di situ juga dikatakan ayat yang ke-36b. Jadi seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada lagi kata kamunya di situ, berarti mereka juga ada yang mengambil bagian pada waktu Yesus dibawa kepada pemimpin Romawi. Ya, adik-adik, kita jangan kalah dong. Masa kita anak Tuhan, kita sudah tahu tentang sekolah minggu itu seperti apa. Kita jangan kalah seperti orang-orang atau jemaat mula-mula. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mereka yang tadinya ini setelah mereka diajarkan firman Tuhan, kemudian hati mereka apa? Terharu. Adik-adik lihat di ayat yang ke-37, hati mereka terharu. Nah, adik-adik sudah dari kecil adik-adik ikut sekolah minggu, maka adik-adik harus lebih semangat lagi ya. Jangan kalah dari orang-orang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu banyak sekali loh yang mereka lakukan. Nah, apa aja sih yang mereka lakukan? Apa saja? Yang pertama, tekun dan setia memperhatikan pengajaran tentang firman Tuhan. Yang kedua, tekun dalam persekutuan. Bukan hanya itu, mereka juga bergaul dan mengasihi dan saling peduli. Luar biasa kan kehidupan mereka. Mereka itu orang-orang yang baru bertobat. Nah, sebagian mereka diberitakan firman, kemudian mereka bertobat, dibaptis, dan kemudian mereka selalu berkumpul bersama. Yang ketiga, sering mengadakan pertemuan, tidak hanya di tempat ibadah, tapi juga di rumah-rumah, dan mengadakan perjamuan makan. Yang keempat, belajar selalu murah hati. Mereka menjual apa yang mereka miliki dan mereka membagikannya kepada siapa yang membutuhkannya. Yang kelima, mereka rajin berdoa dan memuji Tuhan secara bersama-sama. Nah, artinya mereka bukan sendiri, mereka mengajak teman-teman yang lain. Nah, adik-adik pun juga ya, kalau sekolah minggu jangan lupa ajak teman-teman, dan adik-adik sendiri pun harus rajin. Terus yang berikutnya, mereka disukai semua orang. Itu ya, mereka disukai semua orang. Kenapa sih kok mereka disukai semua orang? Karena dari cara hidup mereka, banyak orang yang tertarik dan kemudian disukai orang. Nah, adik-adik mau tahu kenapa ya kok tiba-tiba berubah ya kehidupan mereka? Dari yang tadinya tidak percaya Tuhan, kemudian mereka percaya kepada Tuhan dan rajin beribadah. Karena mereka menyadari bahwa Tuhan sudah menembus dosa-dosa mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan lupa ya, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus lebih lagi rajin ikut sekolah minggu, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin apa? Ikut sekolah minggu. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan kita berdoa. Ayat hafalannya nanti kita baca di rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap terus rajin ikut sekolah minggu dan rajin mengajak teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.